Belajar merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap orang, terutama pelajar. Padahal setiap orang dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif. Namun tidak semua orang menguasai waktu dan tahu cara belajar yang benar. Karena kita tidak pernah mempelajari cara belajar yang benar dan efektif di sekolah. Kita hanya disuruh belajar, dan belajar tanpa diberitahu cara yang tepat untuk belajar. Adapun cara belajar memiliki keterkaitan dengan capaian prestasi seseorang. Berikut ini beberapa cara belajar efektif menurut para pakar psikologi yang bisa Anda terapkan. 1. Membuat jadwal atau target belajar. Anda dapat membuat rencana kegiatan harian untuk mengatur jadwal belajar yang efektif. Ketika jadwal yang disetel dengan baik memungkinkan Anda untuk mengatur aktivitas Anda dengan lebih baik. Hal ini membuat aktivitas Anda lebih bermakna dan berjalan lancar dari bangun tidur hingga tertidur kembali. Cobalah rutinitas dan disiplin Anda untuk menjaga jadwal Anda, menjadikannya kebiasaan sehari-hari. Dan memiliki target waktu untuk menguasai topik tertentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi Anda. Jadi, buatlah jadwal dan alokasikan waktu belajar dengan bijak. Ketika Anda mencapai tujuan Anda, beri diri Anda hadiah kecil, seperti camilan favorit Anda. Setelah Anda menerima penghargaan, Anda akan merasakan pencapaian dan akan lebih termotivasi untuk mencapai tujuan pembelajaran berikutnya. Agar tetap dapat menjaga jadwal yang telah dibuat, buatlah belajar sebagai kebutuhan. Kebutuhan merupakan suatu hal yang harus dipenuhi agar bisa bertahan hidup. Ketika belajar sebagai kebutuhan, maka Anda akan semakin bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Belajar tak lagi dilakukan dalam kondisi tertekan, tetapi bisa dilakukan dengan sukacita. Hasilnya, setiap materi yang dipelajari dapat lebih mudah diingat. Disiplin dan konsisten terhadap jadwal yang dibuat adalah kunci mendapatkan belajar yang efektif. Coba untuk selalu dapat mengontrol diri dari godaan-godaan yang merusak jadwal belajar kamu, seperti bermain HP, menonton, dan lain-lain. 2. Membuat suasana nyaman. Tidak bisa dipungkiri bahwa tempat yang nyaman mempengaruhi mood belajar. Oleh karena itu, buatlah suasana belajar di rumah senyaman mungkin. Dari waktu ke waktu, ubah lokasi dan tampilan ruangan Anda untuk menciptakan suasana baru, lebih segar, dan lebih membangkitkan semangat. Anda juga dapat menemukan suasana yang berbeda dengan belajar di kafe, perpustakaan, dan taman atau sambil mendengarkan musik. 3. Presentasikan ke diri sendiri. Setelah belajar, Anda mengambil peran sebagai guru. Ulangi apa yang telah Anda pelajari dengan gaya bahasa Anda sendiri. Anda juga dapat meminta teman atau keluarga Anda untuk membantu Anda mendengar apa yang Anda jelaskan. Psikolog percaya bahwa pengulangan adalah cara yang efektif untuk belajar menghafal semua materi yang dibahas. Mungkin ada bagian yang Anda lewatkan saat melakukan parafrase. Namun ini bisa menjadi panduan untuk mengulang bagian tersebut. 4. Berlatih sendiri terus-menerus. Melakukan kesalahan saat berlatih soal bukanlah hal yang buruk selama kamu dapat mempelajari dari kesalahan tersebut. Bahkan membuat kesalahan bisa jadi baik, kata Stuart Firestein, ahli biologi di Universitas Columbia di New York City. Menurutnya, kesalahan adalah kunci terpenting untuk belajar. Berlatih terus-menerus cara ini merupakan salah satu variasi untuk mencegah kejenuhan karena harus terus-menerus membaca materi pelajaran. Sebuah penelitian memperlihatkan bahwa semakin banyak berlatih, maka bahan ajar pula akan lebih gampang dipahami. Apabila Anda ingin bisa mengingat informasi, hal terbaik yang bisa Anda lakukan merupakan berlatih, kata Catherine Rawson. Dia merupakan seseorang psikolog kognitif Amerika yang dikenal karena penelitian pendidikannya tentang cara mengoptimalkan pembelajaran. Dalam sebuah studi tahun 2013, anak didik melakukan tes latihan selama beberapa minggu. Pada ujian akhir, rata-rata mereka menerima nilai lebih baik daripada anak didik yang belajar biasa. 5. Belajar sambil mendengar musik. Sebagian orang bisa belajar dengan nyaman sambil mendengarkan musik. Musik sudah lama terbukti bisa membantu meningkatkan konsentrasi seseorang. Namun saat sedang belajar, hindarilah mendengarkan musik dengan lirik, karena bisa membuat pikiran Anda terdistraksi atau bisa jadi Anda akan lebih tertarik mendengarkan musik sambil bernyanyi dan lupakan belajar.
Sebaiknya dengarkan musik klasik atau musik relaksasi agar pikiran bisa menjadi lebih segar. Video selanjutnya akan saya buatkan video relaksasi menemani belajar nuansa alam. 6. Merangkum yang telah dipelajari. Perhatikan poin-poin pembelajarannya dan mencatatnya. Mengapa? Karena membaca satu buku membutuhkan waktu lama untuk memahaminya. Setelah membaca, ambil dan catatlah intisari dari pembelajaran yang kamu lakukan. Hal ini memudahkan untuk mengingat dan memahami inti dari pelajaran tersebut. 7. Berdiskusi. Belajar kerap kali dilakukan seorang diri. Namun beberapa orang lebih menyukai gaya belajar secara berkelompok. Metode ini sering disebut-sebut sebagai metode yang paling efektif karena memungkinkan otak lebih rileks untuk menerima pelajaran atau materi. Dengan memiliki lingkungan belajar yang relatif santai di dalam kelompok, belajar akan terasa lebih menyenangkan. Terlebih lagi, hal-hal yang belum diketahui dapat diselesaikan bersama dengan lebih mudah. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk belajar bersama untuk menghadapi ujian. Itulah 7 cara belajar secara efektif. Anda dapat mengembangkan kebiasaan belajar yang baik. Terapkan tips-tips di atas secara konsisten untuk menciptakan metode pembelajaran yang efektif. Selamat mencoba!